Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, pada kesempatan hari ini, segera memilih pelajaran SPK, kita akan belajar tentang materi ujian praktek seni budaya tulis sesuai. Jadi dengan Ibu ingin mempersiapkan tujuan pembelajaran karena memang harus sudah berjalan dari sekarang yang memahami materi dari ujian praktek seni budaya. Pilihan salah satu adalah seni musik, yaitu musik kontemporer, karena kita semua sedang berbicara tentang kontemporer. Terdiri dari 3-5 orang. Ini harus berkelompok, tidak boleh perorangan. Kemudian tugasnya adalah mengubah lagu yang sudah ada, mengubah introduction-nya. Jadi introduction awalnya diubah, dan ini harus betul-betul diubah karena Ibu tidak mau kejadian seperti dulu, seperti semester 1 gitu. Jadi lagunya asal, jadi harus betul-betul bagus. Jadi harus ada perubahan yang harmonis gitu, selaras dengan unsur-unsur musik gitu ya, jadi tidak asal. Kemudian alat musiknya boleh alat musik modern, boleh tradisional atau barang bekas, atau boleh dicampur antara modern, tradisional atau barang bekas. Ini dilakukan di sekolah. Jadi ada kemungkinan besar kalau kalian asal musiknya akan diulang, suruh diubah, diulang. Makanya semakin cepat kalian membuat akan semakin baik. Umpamanya meskipun Ibu sudah menjadwalkan di minggu keempat Februari, kalian bisa di minggu pertama atau minggu kedua kalian mengajukan musik. Ibu, saya mau dites, uji, boleh. Kalian janjian sama Ibu, nanti Ibu akan melihat. Nanti kalau sudah bagus akan Ibu terima. Kalau tidak memenuhi, berarti akan Ibu kembalikan untuk kalian ulang gitu. Nah, kenapa harus dari segera? Karena jangan sampai nanti kalian sudah ketika minggu keempat ternyata harus diulang, kemudian ada jeda lagi waktu untuk proses, sementara nilai ujian praktek harus sudah masuk ke sekolah gitu. Jadi di sana kalian akan rugi karena nilai kalian akan seadanya atau sekedarnya. Kedua adalah tari kontemporer. Tari kontemporernya tarian yang terpengaruh dampak modernisasi, bersifat bebas, kekinian, dan tidak terikat pakem-pakem gerak. Artinya tidak terikat pada pakem gerak tradisional, modern, balet, dan sebagainya. Jadi mereka bebas. Di dalam tari kontemporer ini bisa saja ada tari gerak tradisinya, bisa saja ada gerak baletnya, modernnya, dan tradisinya juga bisa lintas daerah, lintas negara gitu. Jadi sangat diberi kebebasan. Kemudian ini ada agak salah, ini ada perorangan. Maksudnya ada perorangan, ada kelompok gitu. Ini terbalik. Jadi kalau kelompok itu 3-7 orang, kemudian boleh perorangan gitu. Jadi kalian boleh, kalau perorangan ini kayaknya boleh pakai video, tapi kalau 3-7 orang kayaknya harus live langsung di sekolah, karena Ibu harus melihat gitu. Kalau di video mungkin ada orang yang tidak terlihat untuk Ibu nilai gitu. Kalau ke perorangan ini boleh kirim videonya aja sama Ibu. Kemudian gerak tarinya itu murni. Tari itu ada yang simbolis, ada yang murni. Nah, untuk kontemporer murni karena tidak menceritakan sesuatu, hanya mengungkapkan keindahan gerak saja. Seperti gambar ini tidak mencerminkan mensimbolkan gerak sesuatu. Ini tidak mensimbolkan gerak sesuatu. Jadi hanya mengeksplorasi gerak-gerak yang indah atau keindahan gerak gitu ya. Kemudian musik pengiring boleh tradisional kontemporer, boleh modern kontemporer. Ini kontemporer. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kontemporer. Kenapa tari kontemporer harus diiringi oleh musik kontemporer juga? Karena kalau tari-tari tradisional, tari-tari modern itu sudah diikat. Jadi musiknya tuh mengikat tarian gitu. Katakanlah kalau Ibu contohkan yang paling mudah, tari jaipongan, itu sudah terikat, musiknya itu sudah terikat oleh gerak-gerak tarinya, sehingga ketika kalian membuat tari kontemporer, kalian akan terbatas oleh gerak-gerak karena musiknya gitu. Jadi kenapa harus modern pun sama, karena tetap terikat dengan ketukan gitu. Ketika kalian
bergerak itu akan terbatas pada ketukan-ketukan, sehingga gerak kalian tidak akan sebebas seperti tari kontemporer itu. Karena kontemporer sekali lagi tarian yang sangat bebas, tidak terikat gerak tua gapat gitu tuh. Meskipun memang ada hitungan tapi tidak terikat oleh gerak-gerak atau pakem-pakem yang ada pada tari tradisional atau kontemporer gitu ya. Jadi ini boleh lintas gerak, tradisional, modern, boleh kemana saja ini masuknya. Nah, khususnya dengan iringan tari kontemporer. Kemudian monolog dan teater kontemporer. Nah, pengertian teater sebagai segala adegan peran yang dipertunjukkan di depan orang. Jadi pada hakikatnya teater ini adalah segala tingkah laku manusia yang dipertunjukkan di atas panggung gitu, yang dipertunjukkan kepada orang lain. Seperti itu. Nah, teater biasanya ini berkelompok ya, teater ini memerankannya. Jadi bisa di sini bisa 3 sampai 7 orang, silahkan kalian pilih. Kalau kalian mau milih teater, dan ini harus diperankannya di sekolah. Jadi kalian harus ada proses dari sekarang, kemudian ceritakan tentang sinopsisnya apa gitu. Kalian harus mencari sinopsisnya, kemudian nanti kalian tunjukkan sinopsisnya kepada ibu ketika ujian praktek di sekolah. Dan ini menggunakan kostum tentu saja sesuai dengan peran yang kalian mainkan gitu. Jadi kalau kalian perannya jadi orang gila kan nggak mungkin pakai baju dan rias yang rapih gitu, nggak mungkin. Jadi harus disesuaikan dengan peran yang kalian dapatkan. Nah, kemudian monolog. Monolog adalah orang yang berbicara pada dirinya sendiri. Monolog, conversation, percakapan monolog. Dapat dilakukan oleh seseorang dengan dirinya sendiri melalui cermin atau percakapan dengan dirinya. Jadi umpamanya dia itu ada apa yang akan diungkapkan gitu. Jadi dia ngomong sendiri aja gitu, tentang politik, tentang budaya, tentang sosial, dia ngomong sendiri gitu. Terus ya dengan gaya-gaya sesuai dengan apa karakter yang terdapat dalam monolog itu. Kemudian bisa saja tidak hanya dengan diri sendiri, tapi dengan orang lain gitu. Ada 2 karakter di situ, umpamanya ada raja dan pendeta umpamanya, atau raja dan Pak Ustadz gitu. Nah, ketika dia berbicara sebagai raja, ketika dia berbicara sebagai Pak Ustadz, berarti dia menjalankan 2 karakter yang berbeda. Tentu saja harus dibedakan antara percakapan atau gaya bicara seorang raja dan gaya bicara seorang ustadz gitu. Di sini kostum bisa yang masuk ke dua-dua, artinya tidak ada kostum yang spesial, kostum raja atau kostum ustadz gitu, seperti itu. Nah, untuk teater dan monolog ini silahkan kalian cari naskahnya di Google ya. Jadi banyak naskah-naskah teater atau monolog. Berikutnya teater kontemporer. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini. Ini berarti tradisional ya, kalau kita melihat dari kostum tradisional, meskipun kontemporer tradisional. Ini artinya musiknya tetap kontemporer, ceritanya juga kontemporer gitu, meskipun pakai baju, karena baju nggak ada baju kontemporer. Jadi kontemporer tradisional gitu. Nah, ini kontemporer, contoh kontemporer modern. Kita lihat dari gerak baju. Baju ini nggak ada di Indonesia gitu, bukan baju asli Indonesia gitu ya. Ini kontemporer modern. Dan ini kontemporer, ini merakyat ya, berarti kontemporer. Ini bisa tradisional, bisa modern, tergantung ceritanya, karena ini tidak mewakili satu kostum tertentu gitu. Foto contoh tentang monolog kontemporer. Nah, ini monolog sendiri. Jadi monolog ini kalian harus pakai kostum, sama teater juga. Kostumnya sesuai dengan apa yang kalian bawakan, cerita apa yang kalian bawakan. Ini umpamanya menceritakan tentang seorang ibu-ibu yang mungkin kesel gitu, jadi dia teriak-teriak sendiri. Dia akan berlari, akan menangis, akan jongkok, akan duduk, jadi dia akan berteater di sini, akan bercerita tergantung dari ceritanya. Jadi bagaimana kalian memaknai naskah yang kalian terima menjadi satu wujud perbuatan manusia gitu. Jadi dari bentuk tulisan menjadi bentuk
tingkah laku gitu. Jadi kalian bagaimana membaca apa yang tersurat dan tersirat dalam satu naskah gitu. Umpamanya kalian sedang ngomongin tentang kesedihan, galau. Mungkin ada yang lain, ada yang berdiri, ada yang melamun. Tapi orang ini mungkin mewujudkannya dengan duduk seperti ini gitu. Jadi tergantung kepada bagaimana kalian membaca satu naskah dan menghidupkan naskah itu menjadi seorang tokoh sesuai yang ada dalam naskah gitu. Nah, kalau ini gaya bicara kayak ini ya, mungkin dia sedang berperan sebagai seorang pejabat gitu. Jadi bajunya seperti ini. Ini pakai naskah. Sebetulnya nggak boleh sih kalau pakai naskah, tapi ini sih contoh aja mungkin ya, karena dia mungkin di situ ceritanya dia sedang pidato atau apa. Jadi tidak ada kontemporer yang membaca naskah. Jadi naskah ini bukan dia baca naskah, tapi mungkin dia sedang memerankan seseorang yang sedang membaca naskah gitu. Nah, jadi kalian memilih monolog, kalian boleh dengan video, boleh langsung, tetapi tetap harus menggunakan kostum sederhana aja sesuai dengan dengan karakter yang kalian mainkan gitu. Kenapa Ibu memilih ujian praktek ini banyak pilihan? Karena kemarin itu banyak orang yang tidak dapat kelompok, hanya sendiri atau tidak mau berkumpul, sehingga kalian bisa memilih mau sendiri atau mau rame-rame gitu. Kalau mau sendiri, pilihlah monolog gitu. Kalau mau rame-rame, pilihlah kontemporer, atau yang perempuan atau yang laki-laki juga sama, tari. Mau sendiri atau kelompok, ada pilihan-pilihan gitu, terserah, enggak. Jadi tidak harus berkelompok gitu. Sekarang Ibu kasih kebebasan. Nah, yang berikutnya adalah seni lukis kontemporer. Lukisan kontemporer adalah karya yang secara tematik merefleksikan situasi waktu yang sedang dilalui dan tidak terikat oleh gaya tertentu gitu. Jadi menceritakan yang sekarang sedang berjalan gitu kan ya, yang sedang sedang tren gitu. Dan tidak terikat oleh gaya tertentu. Seperti kita tahu di seni lukis itu kan ada gaya romantik ya, ada kubisme gitu kan, banyak gaya-gaya dalam seni lukis. Nah, di sini ini tidak terikat oleh gaya-gaya itu, karena sekali lagi seni kontemporer ini mengusung kebebasan dalam mengekspresikan ide dan gagasan. Nah, ini contoh-contoh kontemporer. Jadi kalau seni yang biasa mungkin wajahnya wajah beneran, kontemporer ya seperti ini gitu ya. Nah, kayak dengan warna, kayak dengan dengan imajinasi gitu, seperti ini. Ini kontemporer juga. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah musik-musik kontemporer, jadi mereka ini bermain warna. Kontemporer ini, lukisan ini tidak bisa berkelompok, jadi harus perorangan. Ini dikerjakan dalam kanvas, medianya bisa cat air, bisa cat minyak, bisa berupa bulu-bulu gitu. Umpamanya kalian ingin bikin burung gitu dari bulu-bulu angsa atau bulu apa yang kalian dapatkan gitu, kalian tempelkan, itu bisa gitu. Kalian gambar dulu, kemudian kalian gambar gitu ya. Jadi seperti ini. Tugas kalian, ini tugas yang kedua ya. Pertama, kalian memilih salah satu karya seni yang Anda pilih untuk ujian praktek. Jadi kalian milih apa nih? Kalian umpamanya milih tari atau kalian milih lukisan. Nah, setelah itu kalian sudah tentukan, kemudian kalian buat karya tulis mengenai tentang seni yang kalian pilih. Umpamanya kalian bikin seni seni tari kontemporer. Jadi kamu buat tulis lah. Tari kontemporer adalah tari yang gini. Termasuk nanti ide gagasan kalian akan membuat kontemporer seperti apa. Jadi kalian menceritakan dulu tari kontemporer itu apa sih gitu. Terus kalian ingin menari kontemporer seperti apa? Sama dengan lukisan kontemporer itu apa? Lukisan kontemporer adalah bla 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 bla. Kemudian ide gagasan kalian untuk menulis kontemporer tentang apa? Tentang manusia, tentang alam gitu, tentang apapun gitu ya, silahkan. Nah, buat karya tulis dulu, kemudian karya tulisnya itu kalian presentasikan secara perorangan atau kelompok. Jadi kalau yang milih perorangan, umpamanya tari perorangan, terus monolog, terus lukisan, itu kalian boleh pilih sendiri presentasinya gitu. Tapi kalau seandainya kalian akan bikin musik, kalau musik kan wajib kelompok.
Kemudian menari kelompok, berarti itu hanya seorang saja yang presentasi. Kemudian teater gitu kelompok, berarti seorang. Tapi kalau kalian memilih monolog, memilih tari tunggal, memilih lukisan, berarti kalian presentasinya sendiri. Dan presentasi ini akan kita lakukan pada pelajaran seni budaya yang berikutnya, yaitu pada dengan CloudX gitu, pada kesempatan 2 minggu yang akan datang sama ibu. Jadi kita langsung aja ketemu langsung CloudX dan kalian langsung ngomong, ibu langsung nilai gitu. Jadi lebih mudah seperti itu gitu. Itu ya sayang ya, mudah-mudahan dipahami. Oke, quote dari ibu, bersedekahlah meski dengan sebentuk senyuman. Sekian dan terima kasih.